Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2026 mampu menunjukkan kinerja impresif tumbuh 5,61% secara tahunan, namun memasuki semester 2 tahun 2026 kondisi fundamental ekonomi masih mengalami tantangan. Ya, pemirsa, kondisi perekonomian saat ini mulai menunjukkan alarm yang perlu diwaspadai oleh para pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Indikator tersebut meliputi inflasi, kemudian ada PMI manufaktur, defisit neraca perdagangan, dan juga nilai tukar rupiah. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2026 mampu menunjukkan kinerja impresif tumbuh 5,61% secara tahunan, namun memasuki semester 2 tahun 2026 kondisi fundamental ekonomi masih mengalami tantangan. Tekanan ekonomi masih berasal dari konflik geopolitik dan geoekonomi serta domestik. Tantangan ekonomi domestik masih didominasi oleh turunnya daya beli masyarakat akibat penyusutan kelas menengah, inflasi harga pangan dan energi, minimnya ketersediaan lapangan kerja di sektor formal, defisit neraca perdagangan yang memutus kinerja surplus selama 72 bulan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta PMI manufaktur yang kembali kontraksi. Di sisi lain, pemerintah dan para pemangku kepentingan di negeri ini pun tidak tinggal diam merespon tantangan pelemahan ekonomi tersebut melalui beragam bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan tersebut diantaranya optimalisasi anggaran, efisiensi program strategis, penempatan dana negara, menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, intervensi pasar, hingga reformasi struktural dan daya saing. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita kali ini terkait dengan alarm menyala membaca sinyal ekonomi makro dan mikro Indonesia, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rian. Apa kabar, Pak? Kabar luar biasa, Mas. Terima kasih atas kehadirannya di studio dan sudah bergabung juga ini di by Zoom ini Pak Bob Azam. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPI. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Pras, kabar baik. Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review dan juga update terlebih dahulu nih dari Pak Bob ya, selaku pelaku usaha GPI sendiri, melihat bagaimana sih kondisi real yang dialami teman-teman pelaku usaha hingga semester kedua tahun 2026 ini Pak Bob, silakan. Ya, kita sama-sama tahu ya, semester 1 kan situasi tidak menentu. Itu ditandai dengan adanya perang Iran Amerika ya, yang berdampak kepada suplai energi. Ya, jadi harga energi naik ya 30-40%, kemudian juga bahan baku, kemudian juga kenaikan suku bunga, pelemahan rupiah. Ya, jadi kita mengatakan ini perfect storm gitu loh ya bagi dunia usaha ya. Nah, itu yang terjadi di semester 1 ya. Nah, cuma untuk ke depan ini kita ngelihat bahwa situasi ini mudah-mudahan membaik ya dengan adanya ceasefire antara Amerika dan Iran. Bukan karena berdamai, tapi karena udah nggak punya uang lagi gitu loh untuk perang ya. Jadi terpaksa damai ya. Tetapi apakah ini nanti terefleksi di ekonomi kita, itu yang menjadi persoalan ya, karena selalu ekonomi kita ini lagging gitu loh. Ya, jadi kalau situasi lagi kisruh di luar, wah kita BBM belum naik, ya seolah-olah kita nggak terdampak ya. Karena pemerintah nahan kan dengan subsidi dan lain sebagainya. Tetapi begitu subsidi nggak bisa ditahan, itu naiknya kayak bom ya, langsung 30-40%. Nah, sedangkan negara lain mereka naikin secara pelan-pelan, ya, gradually, sehingga lebih adaptif, ya. Nah, begitu selesai, negara-negara lain mungkin harga minyak sudah turun, kita belum turun, ya, karena belum break even tuh utang yang kemarin. Ya. Nah, jadi kita ini lagging, ya, ekonomi kita, ya, siklus di luar sama di Indonesia ya, sehingga kita nggak bisa mencuri kesempatan untuk menjadi frontier ya, menjadi
first runner ya di dalam pemulihan ekonomi. Nah, itu yang kita lihat saat ini. Baik Pak Bob, itu dia update terkini dari industri khususnya eksportir ya, menyikapi tahun 2026 di pertengahan ataupun semester kedua. Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat sejumlah indikator kalau kita bicara mengenai ekonomi Indonesia? Begitu ada PMI manufaktur, ada inflasi yang mengalami peningkatan juga, kemudian nilai tukar rupiah, defisit neraca perdagangan setelah bertahun-tahun kita mengalami surplus dari tahun 2020 kemarin mengalami defisit. Sebenarnya apa yang tengah terjadi, Pak? Sebelum saya respon itu, saya tertarik yang disampaikan Pak Bob tadi ya, mengenai badai yang sempurna, perfect storm. Iya. Jadi ini mengulang kejadian beberapa waktu, mungkin 2-3 tahun yang lalu, ketika kena COVID, semuanya selesai sudah. Jadi ini memang badai yang sempurna. Nah, menjawab pertanyaan Mas Pras tadi, saya pribadi memang concern ya dengan perkembangan data makroekonomi paling tidak sampai kuartal kedua tahun ini. Secara ekstrim tadi disampaikan PMI kita kurang lebih 46,7, which is jauh di bawah threshold yang 50. Ya, 50 PMI kita. Yang kedua adalah tingkat permintaan real, apakah itu di otomotif, roda 4, roda 2, dan juga retailer lain juga mengalami penurunan omset atau revenue istilahnya. Yang ketiga adalah pertumbuhan kredit di sektor perbankan secara umum itu juga masih di bawah ekspektasi. Memang angka Mei kemarin cukup bagus, kurang lebih 11% year on year ya pertumbuhan kredit. Tetapi itu dampak dari low base effect. Karena di posisi Mei tahun lalu pertumbuhan kredit itu rendah sekali. Karena waktu itu di kuartal 1 tahun lalu, kita flashback sebentar, pemerintah mengencangkan ikat pinggang dengan melakukan tindakan efisiensi yang betul-betul total football. Makanya pertumbuhannya melambat, ya kan, melambat. Dan itu terrefleksi di kuartal 1 kemarin yang PDB kita, ekonomi kita tumbuh cukup bagus 5,61%. Tetapi lagi-lagi itu pun sebagai dampak low base effect. Karena di kuartal 1 tahun lalu kita tumbuhnya 4,78% seingat saya. Jadi ada tambah sedikit langsung secara percentage point dia tambah tinggi. Nah, yang keempat adalah tadi sampaikan Pak Zab juga, demand di baik itu yang sifatnya perdagangan besar, perdagangan menengah maupun perdagangan kecil juga mengalami penurunan. Nah, inilah sebetulnya data-data valid yang harus kita jadi perhatian. Artinya dalam konteks policy respon atau respon kebijakan ke depan, entah itu dari pemerintah, entah itu dari semua otoritas, baik itu Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, kemudian khususnya adalah dari Kementerian Ekonomi, itu harus betul-betul bahasa saya itu dengan takaran atau dosis yang pas. Tidak boleh overdosis, tapi juga tidak boleh underdosis. Kurang lebih seperti itu. Nah, lesson learned daripada pelajaran kita di kuartal 1, kuartal 2 kemarin, mudah-mudahan kita masih punya sisa 2 kuartal, mudah-mudahan kecepatan gerak dari policy respon pemerintah dan semua otoritas itu bisa synchronize dan juga bisa harmonize. Karena itu yang kita butuhkan. Sebelum saya closing, ada satu hal, misalnya gini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter secara terang benderang memang menggeser pendulum kebijakannya dari yang tadinya pro growth kepada pro stability. Salah satu acuan yang paling nyata adalah ketika BI dalam 2 bulan terakhir secara agresif menaikkan BI rate sebesar 100 basis point atau 1%. Sekarang 5,75%. Di tempat lain, mohon maaf, di otoritas fiskal justru standingnya atau stand policy-nya itu lebih agresif. Artinya cenderung dovish dan cenderung untuk pro growth. Nah, inilah barangkali yang dibaca oleh market ya, oleh pelaku pasar kita. Loh, kok ini stand policy tidak dalam satu inline, tidak dalam satu arah yang sama. Bank sentral cenderung untuk pro stability, tapi di otoritas fiskal cenderungnya kok seperti pro pertumbuhan yang sangat agresif gitu loh. Nah, itulah yang membuat mungkin market juga nervous, makanya IHSG kita yang kita berharap bisa tembus 6.000 dan segera loncat ke atas sampai hari ini juga masih di level 6.000. Saya kira itulah akumulasi persoalan kita. Memang betul Pak Sam sampaikan ada faktor eksternal karena gejolak di kawasan Timur Tengah, tetapi jangan sampai karena kita salah baca keadaan lalu kita merumuskan policy respon yang tidak tepat. Nah, itu menjadi komplikasi akibatnya. Maka kalau saya boleh presentasikan Mas Pras,
Mungkin efek dari faktor eksternal barangkali kalau saya presentasi mungkin hanya 40%. Saya khawatir justru yang 60% itu lebih banyak karena isu domestik. Nah inilah yang harus dengan legowo harus kita mapping, harus kita pilah apa ya, misalnya root cause-nya apa. Kemudian bagaimana kita take action dalam bentuk polisi-polisi yang oleh teman-teman pengusaha, teman-teman Pak Azam itu bisa apa ya direspon dengan positif gitu. Karena baik. Mohon maaf nih, angka pengangguran dugaan saya udah mulai bertambah ini. Baik itu pengangguran terbuka atau pengangguran yang istilahnya itu terselubung ya. Itu mungkin naik. Mungkin naik gitu. Itu dia, alarm apa saja yang mungkin perlu kita mitigasi lagi kalau memang tadi sinyal-sinyalnya sudah mungkin, apakah ekonomi kita overheating atau tidak. Begitu kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Aryan dan juga Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Bob Azam, Wakil Ketua Umum GPI, kemudian juga ada Bapak Rian Kerianto dari LPPI. Nah, menarik kalau memang tadi sudah disampaikan Pak Bob dari sisi pelaku usaha 60-40, memang dominasi masih di dalam negeri, begitu domestik. Nah, Anda melihat dari sisi pelaku usaha dengan kondisi beberapa alarm yang tadi sudah disampaikan, ada inflasi yang naik, apakah ini sebenarnya positif? Kemudian neraca perdagangan yang defisit, apakah ini mungkin ada justru hal baik juga yang bisa dicermati, atau bagaimana sebenarnya nih Pak Bob, Anda menangkap sinyal-sinyal ekonomi saat ini begitu? Saya justru khawatir ya, kita itu ketinggalan kereta gitu loh. Ya. Padahal kan untuk menangkan persaingan ekonomi ini kan makin lama makin susut. Ya, kompetisi juga makin tinggi. Jadi kita harus memenangkan persaingan. Nah, yang harus kita tata itu adalah mindset kita gitu loh. Mindset kita harus ahead the curve gitu. Tadi Pak Aryan kan ngomong soal kebijakan BI ya, yang sekarang lebih ke arah hawkish itu ya Pak ya. Sebenarnya kan negara-negara lain dovish, kita hawkish. Jadi kita tuh lagging. Yang mestinya negara-negara lain berhati-hati, kita malah jor-joran gitu loh, menahan suku bunga, padahal suku bunga The Fed kan udah naik. Mestinya kan kita udah naikin dari dulu. Ya. Jadi sekarang kita ketinggalan kereta, mulai naikin, dan begitu naik langsung 100 basis poin gitu loh. Ini nggak gimana dunia usaha nggak kaget-kaget gitu loh ya. Jadi selalu kebijakan kita itu behind the curve gitu loh. Termasuk juga pajak. Saya udah ingatin setahun yang lalu, saya bilang jangan lagi susah pemerintah naikin pajak, makin hancur ekonominya. Pajak itu dinaikkan waktu ekonomi kita sedang tumbuh, sedang sehat. Nah sekarang pemerintah nggak mau merevisi pengeluarannya, akibatnya cari pemasukan dari mana-mana sampai restitusi pun ditahan. Padahal itu cash flow loh buat industri ya, yang ekspor utama. Jadi sekarang justru yang yang saya nggak enak pakai kata-kata mau dimatiin ya, itu yang ekspor itu kan dia menerima restitusi itu PPN-nya, ya kan? Nah, tapi kan demi penerimaan negara sekarang ditahan gitu loh. Ini kan lama-lama udah bahan bakunya susah. Bahan baku susah juga kenapa? Demi untuk menciptakan surplus. Lah surplus itu jangan diperoleh dengan menahan bahan baku. Jangan menahan import mesin. Surplus itu diperoleh dengan nilai tambah ekspor gitu loh. Ya. Nah, kemudian inflasi juga ya. Inflasi ditekan dengan apa? Dengan import barang jadi. Coba sekarang beli yang namanya peniti lah, baju lah, 80.000 bisa dapat 5 pieces. Tapi itu kan barang import semua. Bagus, inflasi kita rendah. Tapi import itu. Jadi kita memilih makroekonomi yang bagus, tapi kehilangan fundamental industri kita, fundamental ekonomi kita, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagus makronya. Inflasi tertata, ya surplus, tetapi itu mengorbankan struktur industri kita. Nah itu yang terjadi kita saat ini gitu loh. Buat apa inflasi yang rendah artifisial gitu loh? Itu kan barang impor semua Pak. Coba lihat deh. Ya, alat-alat rumah tangga apa impor semua. Pak Bob. Ya ini menarik ya dengan informasi yang tadi sudah disampaikan Pak Rian. Begitu. Apakah ini yang menjadi cerminan akhirnya PMI manufaktur kita? Begitu kalau kita lihat di bulan Juni kan kembali lagi kontraksi dengan beberapa tantangan tadi, adanya defisit neraca perdagangan, meskipun pelaku usaha berharap ya importasi yang dilakukan juga untuk bahan baku untuk nanti akan diproduksi lagi kalau memang
diharapkan bisa meningkatkan ekspor lagi begitu, Pak Rian. Jadi yang disampaikan Pak Azam itu kan di tataran mikro dan itu real atau konkret. Nah di tataran makro policy sendiri, saya menduga memang kita salah melakukan assessment, assessment. Jadi ketika kita dalam kondisi pressure, itu mestinya harusnya relaksasi, ya pelonggaran sehingga teman-teman pelaku usaha itu bisa lebih agresif atau ekspansif gitu. Nah ada dua isu yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya nggak nyaman mengatakan bahwa 2 hari lalu atau 3 hari lalu itu disampaikan bahwa status negara Filipina dan Vietnam itu udah masuk kelompok menengah atas. Ya, itu kan bagi kita, ternyata ibaratnya kita tuh ikut racing, kita tuh udah di overtake oleh Filipina sama Vietnam. Oke, satu. Poin kedua, saya punya data menarik. 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Sekarang di antara 10 besar negara di dunia produsen baja itu ada satu nama, Vietnam. Saya cari Indonesia, maaf kata nggak ketemu. Nah artinya apa? Nah tadi, jadi betul-betul standing policy-nya itu betul-betul yang kalau bahasa saya itu betul-betul investor friendly, business friendly, gitu ya. Maka isunya adalah bagaimana yuk kita sama-sama perbaiki yang namanya apa? Sebetulnya advantage kompetitif atau keunggulan kompetitif. Bahasa lainnya itu adalah daya saing. Nah salah satu isu yang sudah disampaikan oleh entah itu MSCI atau oleh lembaga-lembaga rating yang lain itu kan kita bicara mengenai governance, tata kelola, atau istilahnya itu ya efisiensi birokrasi lah. Sehingga itu semua kalau bisa dikerjakan dengan baik dan benar, pasti teman-teman pengusaha akan enjoy itu, akan suka dengan itu, dan mereka akan dengan berani lebih agresif. Yang kedua, maaf kata ini, jadi cerita mengenai sell Indonesia itu nggak akan terjadi. Yang ada justru buy Indonesia. Investor asing akan masuk berbondong-bondong invest di Indonesia. Sebaliknya teman-teman investor asing yang udah di dalam di dalam kontinental kita, dia akan bertahan, tidak lagi keluar gitu loh. Tapi yang terjadi kan kita cermati setahun 2 tahun yang namanya capital flows itu kan kencang sekali. Dari mana kita bacanya? Ya lihat aja, maaf kata, posisi nilai tukar rupiah kita yang istilahnya itu kayak stuck di level 18.000 per $1. Itu artinya ada apa? Ada something wrong. Nah, dengan kelegoan kita, harus kita tadi saya bilang di depan, harus kita yuk sama-sama kita duduk, kita sama-sama brainstorming ini para pengambil kebijakan, apa ya root cause-nya? Kalau root cause-nya itu ternyata, ini karena kekeliruan kita di dalam kita merumuskan policy, ya harus kita akui dan kita betulkan, kita koreksi. Nggak masalah kok, ya. Karena tadi sampaikan Pak Azam betul sekali, ini badai udah sempurna ini. Ibarat kita tuh main tinju tuh, kita udah kena double hook, kena uppercut, macam-macam gitu loh. Jadi daya tahan kita maaf kata lama-lama menjadi lemah. Nah tentu kita nggak berharap istilahnya itu ya kita punya resources sumber daya alam dan sebagainya itu lalu tidak terutilisasi, terlivery dengan baik karena tadi di dalam kita mengambil policy mungkin tidak tepat. Dan ketidaktepatan itu lalu dibaca oleh teman-teman pelaku pasar sebagai kebijakan yang tidak market friendly, yang tidak investor friendly, sehingga sebagian pelan-pelan keluar. Nah itu yang saya khawatirkan. Karena kalau kita ingin menjadi Indonesia maju 2045, yang harus kita dorong itu adalah di investasi. Mau nggak mau. Salah satu investasinya adalah investasi di sektor pengolahan atau manufaktur. Vietnam berhasil, sebentar lagi Filipina berhasil. Nah kita harus harus punya breakthrough langkah terobosan yang betul-betul sesuai dengan ekspektasi teman-teman pengusaha, entah itu dari Apindo, dari HIPMI atau dari Kadin dan sebagainya. Nah strateginya seperti apa supaya kita juga nggak disalip lagi nih Pak Rian oleh negara-negara yang justru kita harusnya lebih unggul dari mereka. Di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar, dan Pak Bob kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dan juga Bapak Bob Azam. Nah, Pak Bob, strategi dari pelaku usaha GP tadi untuk menyikapi kondisi saat ini, kalau memang tadi kalau bisa dikatakan tantangan begitu ya dari ekonomi Indonesia, baik dari sisi makro mikro itu lebih banyak di internalnya atau di domestik, ini lantas bagaimana Pak mitigasi antisipasi yang sudah disiapkan?
Saya bilang Pak Rian tuh salah gitu loh. Kompetitor tuh kita bukan Vietnam, Pak. Kamboja sekarang, Pak. Iya, waduh, ngeri nih Pak. Nambah. Ya, satu indikator aja, ya bisnis apparel ya. Iya. Ya, itu kita sekarang di bawah Kamboja loh. Di bawah Kamboja. Jadi ini kesalahan mindset karena dulu kita mengatakan bahwa industri tekstil, sepatu, padat karya sunset, sehingga tidak ada bank yang memberikan pinjaman. Padahal itu nilainya seluruh dunia tuh masih billion US dollar gitu. Betul. Ya. Nah kemudian tenaga kerja kita masih menengah ke bawah. Ini kan kesalahan sesat pikir gitu loh, karena merasa bahwa ekonomi kita kan melonjak. Padahal yang melonjak itu waktu itu harga komoditas, bukan karena aktivitas industri kita gitu loh. Ya. Nah itu yang menurut saya harus cepat dikoreksi ya pada. Jadi sekarang kan kita reaktif itu loh, ya ribut PHK, ya. Bikinlah Satgas PHK. Padahal pengusaha itu udah teriak-teriak soal PHK udah 2-3 tahun yang lalu. Sekarang pengusaha udah nggak teriak lagi. Ya kan? Karena PHK udah ada di mana-mana. Ini yang kita juga harus perhatikan. Ini akan terjadi konsolidasi global. Karena ekonomi ini kan menciut. Ya, mereka juga akan milih-milih. Ya di mana basis produksinya? Nggak di semua negara gitu loh. Nah kemudian ada juga fenomena industrinya tumbuh dengan pesat, tetapi dia PHK-in orang. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan efisiensi sekarang. Ya, jadi nanti kita akan sampai ke fenomena di mana ekonomi kita tumbuh, PHK terjadi di mana-mana, gitu loh. Belum lagi PHK karena salah kalah bersaing, gitu loh. Belum lagi PHK karena salah policy. Nah, ini yang kita harus perbaiki. Nomor satu, ya, saya rasa memang SDM kita harus perbaiki lah. Ya, baik. Terutama pembuat kebijakan, jadi meritokrasi dan lain itu benar-benar harus dikembangkan. Nah, kemudian juga kegiatan kita yang suka nembak kaki sendiri itu harus diberhentiin itu loh, menghambat bahan baku, menghambat restitusi, ya kan, logistik kita yang masih isinya calo semua, itu diberesin lah, ya. Terus juga di kawasan industri juga keamanan dan lain sebagainya. Ekonomi betting itu harus dihilangkan itu loh. Ya, itu yang sudah sampaikan GPI, kita udah sampaikan loh ke tim bottlenecking yang dibentuk Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, itu sudah kita sampaikan. Itu dia. Lantas singkat saja Pak Rian, bagaimana Anda melihat solusi yang mungkin bisa disampaikan, rekomendasi yang bisa Anda berikan? Ya saya kira kita harus melakukan pembenahan secara komprehensif. Ya, mau nggak mau. Karena itu yang akan menyelesaikan penyakit jahat kita. Kolesterol jahat itu kita buang, ya. Kita kembali ya tadi kita reform lah ya government kita, para pengambil kebijakan yang harus betul-betul berkenan mau mendengarkan tadi aspirasi dari pelaku bisnis. Karena jangan sampai rule making rules atau tata cara pembuatan kebijakan itu hanya sepihak. Ya, yang benar menurut para pengambil kebijakan. Tapi lupa ternyata itu ada disconnect dengan kebutuhan teman-teman pebisnis, teman Pak Azam dan sebagainya. Jadi harus ada tadi ya istilahnya kalau bahasa saya itu brainstorming lah, ya brainstorming, FGD atau diskusi apa masalahmu, apa yang bisa kita bantu, karena kan nggak bisa lah negara kita itu jalan sendiri. Pemerintah tetap butuh teman pebisnis. Teman pebisnis juga butuh support policy dari pemerintah. Saya kira itu aja. Itu dia. Sehingga dengan demikian tadi sampaikan Pak Zam, satu lagi yang isu kita yang tidak selesai itu bagaimana kita menurunkan daya saing melalui salah satunya adalah penurunan angka ICOR kita. Karena ICOR kita kurang lebih 6,3, 6,4. Sementara Kamboja, Thailand mungkin udah 4. Jadi kita memang kalah bersaing. Artinya kita sebagai ibarat kita itu sebagai gadis cantik, kita tuh kecantikannya masih kalah dengan negara-negara tetangga. Itu short statement dari saya, Mas. Itu dia. Berarti memang perlu ada satu pembenahan yang komprehensif, kemudian melibatkan semua stakeholder ekonomi di dalam negeri begitu ya Pak Rian, sehingga nanti permasalahan yang ada saat ini bisa dipecahkan dan semoga Satgas bottlenecking-nya benar-benar juga efektif begitu ya Pak Rian. Baik, Pak Bob dan juga Pak Rian, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Bob, Azam, terima kasih, dan Pak Rian, terima kasih Pak. Terima kasih. Atas kehadirannya di studio.